FPI itu kan hanya cuma ormas saja, nggak lebih. Ketika dia mengajukan untuk perpanjangan, jika dinilai FPI tidak layak diperpanjang atau FPI layak dibubarkan, ya langsung saja ngomong. Ya kan beda bro, kalau HTI dia sudah menyatakan bahwa khilafah, kalau FPI pasti Pancasila. Nggak ada. Lo ini sangat ngotot membela pemerintah Jokowi, lo sangat keras, lo sangat berapi-api, lo nggak peduli siapapun, lo hajar, lo sikat. Ada yang backup nggak sih bro, atau lo dapat apa bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, yang ada di pabrik-pabrik, kaum pekerja, buruh, doa kami semoga diberi kesehatan. Tidak lupa yang di desa-desa, petani, pekebun, semua masyarakat desa, semoga hasil bumi terus melimpah dan perlu keberkahan. Tidak lupa yang di pasar, ya, pasar tradisional, ada pedagang kaki lima, pedagang kecil, pedagang rumahan, pedagang yang di pasar tradisional. Semoga dagangannya laris, halal dan penuh keberkahan. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara dan menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of voiceless. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, tamu istimewa, kawan lama saya. Kita sudah nggak ketemu 5 tahun yang lalu kalau tidak salah. Saya sapa langsung, apa kabar Bung Teddy? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah mau datang ke studio kami nih, Bung Teddy. Ini banyak sekali yang ingin kita bahas di podcast Mas Mansuri kali ini tentang Bung Teddy dan segala jenis pertarungannya di media sosial. Tapi sebelum kita masuk gitu Bung Teddy, aku mau tanya, emang dulu bermain musik ya? Ya, dulu itu memang dari kecil ya senang dengar musik, senang akhirnya senang main gitar, tongkrongan lah biasa ya. Dan ngerasa kok kayaknya enak nih kalau kita pada tahap selanjutnya sudah manggung-manggung dan segala macam. Ya memang nggak tahu ya, memang senang aja, senang musik, senang tampil untuk bermusik ya. Iya. Dan ya sampai sekarang kehidupan saya sehari-hari ya mendengarkan musik. Dari bermusik sampai menjadi Dewan Pakar DPP PKPI, tapi tetap nggak berhenti kan bro bermusik? Kalau bermusik ya, kalau kata para musisi-musisi yang sudah ini ya, nggak pernah berhenti. Artinya berhenti bermusik itu kalau udah tutup mata. Iya. Tapi namanya politik dan musik itu sebenarnya sama, karena kan politik itu seni juga. Jadi masih satu darah lah dengan seni dan politik. Yes. Sekarang jadi Dewan Pakar PKPI. Sebelumnya kalau nggak salah Wasekjen atau salah satu ketua ya? Ya, salah satu ketua ya. Partai PKPI ya. PKPI ya. Gimana perjalanan PKPI bro sampai sekarang? Masih maju terus? Maju terus. Sampai sekarang sih untuk menyambut 2024 ya. Jadi sudah sebenarnya bukan dari sekarang, sudah mulai dari tahun lalu itu persiapan untuk menuju verifikasi sudah dilakukan. Oke. Dan saya rasa sih semua partai begitu ya.
udah melakukan verifikasi, karena nanti paling berapa tahun lagi ya, 2 tahun lagi sudah gonjang ganjing lah untuk pilpres dan pemilu 2024 ini. Oh, jadi udah mulai bergerak sampai sekarang bergerak ya? sampai sekarang. Oke. Bro, gue kan lihat bahwa lo salah satu orang yang sangat kritis terhadap lo anggapnya Islam radikal gitu. Apa pandangan ente soal Islam radikal itu? Gini, kalau ada yang bilang Islam radikal, saya antara setuju dan tidak setuju. Begini, ini kan hanya penamaan ya, hanya penamaan saja. Karena Islam itu, ya saya nggak akan beragama Islam kalau seandainya ajaran Islam seperti memaki, menghancurkan dan segala macam. Saya lahir dan besar di daerah yang memang beragam agama ya. Saya kebetulan di Sulawesi Utara, Manado. Jadi di situ kita tidak pernah ya merasa saya beragama Islam, kawan saya Kristen dan segala macam. Jadi kita tidak pernah membahas yang namanya agama di dalam kehidupan sehari-hari. Karena buat kita ya agama itu antara urusan kita dengan Tuhan ya. Dan kalau di sana itu mungkin sampai sekarang saya malah masih dapat informasi kalau ada acara Natalan ya 25 Desember ini itu saling berkunjung antar tetangga itu nggak ada masalah, mengucapkan itu nggak ada masalah. Malah ketika Natalan itu ya yang Islam, Buddha, Hindu datang makan-makan gitu kan. Begitupun Lebaran di Manado ya. Terus kalau ada perayaan yang uniknya nih bro, di sana itu ada namanya kampung Islam, ada kampung Arab, terus ada kampung Cina. Jadi kalau ada perayaan di kampung Arab dan Cina itu malah deketan. Jadi kalau ada perayaan kalau di kampung Cina itu kalau acara tahun baru Cina tuh. Oh iya tahun baru Cina ya. Jadi itu unik. Jadi di sana ada Arab ya, maksudnya rasanya Arab dan Cina bergabung nonton. Ya. Jadi nonton barongsai gitu ya. Barongsai. Oke. Jadi saya makanya ketika ke Jakarta ngelihat kok aneh gitu ya. Pertemanan, hubungan antar kawan, saudara itu ukurannya malah jadi kok lebih ke soal agama gitu. Itu, dan sampai detik ini kenapa dalam berpolitik saya menentang itu, karena saya dilahirkan dan hidup di kehidupan Indonesia yang real ya, benar-benar Indonesia misalnya. Gue lihat beberapa kali lo sebut FPI ini nggak toleran, Islam yang nggak toleran dan seterusnya. Pandangan ente tentang FPI gimana bro? FPI itu kan hanya ormas saja, nggak lebih. Di Indonesia ini kalau mau bikin ormas, LSM dan segala macam sangat mudah. Cukup 4-5 orang jadi ya. Labelnya mau pakai label apa? Ada yang label agama, ada yang label kemiskinan, ada yang label macam-macam lah. Sosial dan segala macam. Jadi buat saya tidak ada hal yang spesial kalau orang membentuk ormas. Saya aja, kita nih berapa orang nanti hari ini kita mau bentuk ormas bisa, gitu kan? Aturannya dipermudah di sini. Nah kalau soal FPI itu saya malah melihat begini, dia menjadikan dirinya itu seolah-olah bukan ormas lagi, ya sudah bukan ormas lagi, sehingga dan segala macam tindak tanduknya itu yang berdasarkan
agama yang saya pelajari tidak pernah dapatkan hal itu. Kalau bukan ormas terus apa bro? Kan dia dia meyakini bahwa dia ormas. Cuman mungkin karena menganggap besar gitu ya. Jadi ya ekspektasi orang berbeda-beda. Tapi kalau menurut lo sendiri FPI itu sekuat apa sih? Gini, FPI itu kalau dia berada di jangan dekat-dekat saja ya, di Malaysia nggak akan besar. Di Indonesia ini masih rata-rata pemikiran orang kita itu kalau yang berbau ada organisasi maupun kelompok yang berbau Islam itu kalau ditentang seolah-olah dosa. Ya, jadi yang berlabel agama itu dianggap adalah benar. Walaupun ada tindak tanduknya yang dianggap bertentangan dengan hukum, tapi orang ketika mau protes itu berpikir, aduh nanti dianggap tidak Islami atau menganggap anti terhadap Islam. Nah, pemikiran itulah yang ditangkap oleh mereka. Dan coba lihat sekarang, kalau ada yang melanggar hukum ya kita bicara ya. Yang melanggar hukum maka dicap langsung yang memproses itu adalah anti Islam, anti ulama, anti yang berbau-bau agama. Padahal kita hanya melihat konteksnya dia sebagai pribadi atau dia sebagai organisasi, ya bukan bagaimana kita mau merangin agama. Kita juga agamanya sama kok. Masa kita perangi agama kita? Gitu. Jadi dimanfaatkanlah pemikiran orang-orang ini. Ketakutan orang bahwa terhadap label yang berlabel Islam itu berlabel agama dianggap sesuatu yang sakral. Makanya saya bilang kalau begitu ke depan dibiarkan pemerintah tidak tegas, ke depan orang akan sangat mudah membuat apapun dengan label agama. Bahkan kalau dia bisa membuat diskotik syariah dia tulis boleh-boleh aja. Oke, kita bedah satu-satu nih bro. Soal FPI kan gue juga baca banyak cerita, banyak beredar foto bahwa FPI juga melakukan kerja-kerja sosial, tidak hanya labelnya agama, dakwah, tidak hanya itu, juga datang ke Aceh untuk waktu gempa itu datang, dia bantu bakti sosial di beberapa daerah. Apakah sisi itu nggak dilihat oleh teman-teman? Kalau saya mau dagang narkoba ya, saya dagangin narkoba. Tapi setelah itu di sisi lain saya membantu orang, ya, membantu orang, ada kegiatan sosial saya lakukan. Ketika saya ditangkap, apakah yang saya lakukan, kebaikan yang saya lakukan itu bisa menghapus perbuatan saya? Enggak. Hukum ya hukum. Jadi kegiatan sosial yang dilakukan oleh siapapun, termasuk FPI, itu tidak dapat membenarkan ketika mereka memaki orang. Oh, jadi dari sisi itu yang kamu nggak setuju bro? Maki-maki orang gitu itu nggak setuju ya? Iya Pak. Tapi sisi bakti sosial, sisi yang baik itu tidak pernah saya permasalahkan. Oke, berarti itu yang dibenerin ya harusnya. Artinya organisasinya sendiri aman ya? Ya. Dilindungi oleh hukum. Artinya nggak ada masalah ya, FPI-nya nggak ada pembubaran FPI itu nggak setuju lah ya. Kalau nggak gini, saya pernah cukup keras gitu ya, bahkan ada beberapa yang heran kok katanya saya pendukung pemerintah kok minta 3 menteri itu dipecat. Iya kan? Menteri apa aja bro? Pertama Pak Mahfud, terus kedua Menteri Agama, ya sekarang alhamdulillah diganti. Iya, kita bahas nanti itu. Terus yang ketiga Pak Tito ya, yang dalam negeri. Jadi saat itu saya bilang juga di dalam diskusi di sebuah stasiun TV, saya bilang begini, kalau mau membubarkan FPI ya bubarkan saja. Kalau jangan membubarkan tapi diwacanakan ke publik. Akhirnya publik saling saut menyahut, sehingga menjadi panas
menjadi kontroversi, tapi ketika masyarakat meminta, pemerintah, Pak Menteri, gimana nih keputusannya? Dia angkat tangan, lempar sana lempar sini. Jadi lucunya kan para menteri saling melempar ketika saat itu, melempar tanggung jawab ke menteri-menteri yang lain. Jadi saya bilang kita ini darurat. Pak Jokowi itu orang yang berani, orang yang punya nyali, tapi dia belum mempunyai para punggawa yang bernyali. Jadi darurat nyali nih. Ya kita tahan di situ. Nanti kita akan bahas dan kupas soal Pak Jokowi dan beberapa punggawanya. Kita lanjut ke tadi FPI. FPI itu kan ada sosok, salah satu sosok yang namanya HRS ya, Habib Rizik Syihab atau apa namanya MRS ya, banyaklah yang sebut macam-macam. Bagaimana Bro Teddy lihat itu, Bro? Sosok yang memang sekarang ini mau nggak mau sebagian orang mengidolakannya. Ya gini, kembali lagi yang tadi saya bilang, saya pernah diskusi tapi tidak terpublikasi ya mengenai beliau. Saya bilang, kemana beliau ketika zaman Orde Baru? Kalau dia punya keberanian seperti sekarang, itu saya hormat untuk nyalinya ya. Tapi dia berbicara dan bernyali ketika dia punya organisasi. Ketika sudah zaman reformasi, di mana tidak bisa pemerintah melakukan tindakan yang seperti zaman Orde Baru. Jadi saya melihat dia memanfaatkan ini untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan dirinya apapun ya tujuannya. Saya tidak melihat ada tujuan untuk membela Islam, karena apa yang dibela sih di Indonesia? Nggak ada. Orang boleh beribadah, nggak ada masalah. Islam ya kita bicara ya. Saya sholat Jumat tidak ada yang larang, saya puasa nggak ada yang larang, saya beribadah nggak ada yang larang, saya mau ke mau umroh nggak ada yang larang. Terus apa masalahnya gitu? Jadi saya melihat ada tujuan di balik itu. Apakah tujuan ekonomi saya tidak tahu. Ya, JK sempat sampaikan bahwa munculnya Habib HRS atau MRS ini mendapat respon cukup positif di beberapa kalangan karena memang ada kekurangan kepemimpinan Islam gitu kalau nggak salah ya pernyataan Pak JK. Pandangan lu Bro emang bener ya? Ya Pak JK kan ngomong seenak-enaknya aja ya. Ketika dia menjadi pemerintah dia ngomongnya nggak seperti itu. Ketika dia sudah di luar pemerintah berbeda lagi. Inkonsisten. Kalau Pak JK itu saya bilang inkonsisten. Jadi kalau orang inkonsisten ya jangan didengerin, karena 2024 ketika dia punya jabatan lagi umpama di pemerintahan akan beda lagi. Oke, kita lanjut ke soal HRS juga nih, Pak MRS. Sekarang ada di tahanan Polda Metro Jaya karena kasus kerumunan. Bener nggak sih Bro kasusnya dipaksakan Bro? Kan lo lebih banyak tahu soal. Kan bukan kerumunan, yang di polisi kan sudah mengatakan bukan kasus kerumunan, tapi pernyataan-pernyataan dia. Jadi gini, yang di framing itu seolah-olah kasus kerumunan. Enggak, tapi pernyataan polisi di awal bilang kasus kerumunan di pasal 160. Itu mungkin menjadi salah satu bagian, tapi yang membuat dia ada di sana itu adalah statement-statementnya. Oh, jadi pemerintah gerah karena statement-statementnya Bro ya? Ya, statement yang terbaru ini kan. Statement yang terbaru ini. Kalau statement yang dulu-dulu kan ya di zamannya Pak SBY juga kan Rizik Syihab udah masuk juga kan di kerangkeng gitu kan. Jadi bukan hal yang baru. Menurut saya ini nostalgia saja. Jadi Rizik Syihab bernostalgia lagi ke penjara. Tidak ada masalah sih. Ada sebagian orang berpandangan bahwa akhir-akhir ini pemerintah agak ngawur, tangkap sana tangkap sini kepada orang yang berseberangan dengan mereka. Menurut pandangan lo bener gak sih? Itu kan kata mereka. Gini. Kalau menurut lo? Kalau menurut saya, yang ketika ditangkap
itu kan ada alasan yang jelas, ya. Kita kan dulu bagaimana kita melihat rezimnya Pak Harto itu sampai semuanya bergerak karena tidak ada seperti ini, ya kan? Tidak ada alasan hukum yang kuat. Kok ada alasan hukum yang kuat? Ini kan gini, hukum itu akhirnya jangan sampai kalah dengan framing. Hukum itu jangan sampai kalah dengan desakan-desakan dari orang banyak. Hukum itu kan berdiri sendiri, banyak minoritas dan mayoritas itu tidak akan mempengaruhi hukum seharusnya, ya. Jadi ketika mereka menyatakan seperti itu, coba tanya ke mereka, di mana bukti bahwa pemerintah sewenang-wenang, Pak? Nggak ada yang bisa jawab kok, nggak ada. Nanti ujung-ujungnya mereka hanya bilang, ketika didesak, paling mereka akan bilang ini pemerintah rezim ini anti kebebasan, rezim ini anti ulama, rezim ini anti segala macam lah yang berbau-bau. Jadi larinya akan ke situ, sehingga membuat ada gerakan masyarakat yang merasa, oh, itu yang saya bilang tadi, di Indonesia ini sangat gampang menjual label agama. Makanya kemarin kan sambil saya sempat posting foto wajah saya, ya kan, saya bilang kalau saya dipakein sorban nih, buka saya ini nih, dengan look saya begini, saya pakai sorban dan segala macam, dipanggil Habib kok saya, cium tangan saya pasti. Jadi sangat mudah nyari saya nih kalau saya pengen nyari uang dengan menggunakan label agama, sangat mudah. Oh, artinya Bung Teddy beranggapan bahwa Habib Rizik itu cari duit? Bisa jadi kan saya bilang dari awal bahwa latar apa yang mau dibela di sini kan nggak ada. Makanya saya bilang, bagaimana cari duitnya, bro? Kan saya bilang begini, apa sih yang harus kita perjuangkan di Indonesia yang mayoritas beragama Islam? Apa sih yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Jokowi, ya, pemerintahan Jokowi ini, yang membuat orang tidak bisa melakukan ibadah, khususnya Islam? Nggak ada. Nah, jadi tujuan orang-orang yang menjual, ya, label agama bisa saja dengan ada tujuan ekonomi, bisa saja. Saya pernah mempertanyakan apa kerjanya si Muhammad Rizik Syihab, apa kerjanya? Oh, dia dokter, dia lulusan luar, ya, dan punya pesantren. Ya jelas lah, bro, pasti ada duitnya lah, bro. Ya kan, itu yang bisa pertanyakan kan. Terus jangankan dia gitu, tiba-tiba sekarang muncul-muncullah orang-orang yang ustadz-ustadz baru yang muncul di YouTube yang katanya channel buatan kafir gitu kan, tapi dicari buat digunakan untuk mencari uang juga, muncul bertebaran sekarang, isinya memaki-maki. Apakah bisa dibenarkan? Tidak. Tujuannya apa? Ya kalau bukan ekonomi apa lagi? Ya kan, dipanggil sana sini. Ini makanya saya bilang, saya pakai begini, saya belajar di Google 1-2 ayat, terus saya maki-maki di mimbar. Wah, oposisi ngelihat, bagus nih, gitu kan, dipakai lah untuk menyerang pemerintah. Kan udah nggak ada lagi oposisi, bro. Masih ada kan sampai sekarang. PKS. Bukan hanya, enggak, kalau bicara partai dia punya jalur sendiri, tapi kan ada orang yang pengen tampil, sekelompok-kelompok orang yang pengen tampil sehingga bisa dipergunakan di pilkada, bisa dipergunakan di pilpres nanti. Oh, jadi mereka ini disetting untuk menjadi kaki tangan mereka gitu maksudnya? Siapa, bro? Bukan siapa, tapi begini nih. Kita orang partai ini lah, kita tahu lah ketika mau pilkada nih ya, pilkada atau ya pilkada atau mau pilpres lah, pilpres lebih besar. Nah, dan yang lebih besar bukan pilpresnya, adalah pemilihan anggota DPR RI, DPRD. Setiap orang bertarung kan di situ. Setiap orang akan akan mencari tokoh yang punya masa. Rata-rata kemana? Ustadz A yang dilihat, potensi suaranya lumayan nih.
yang B dan segala macam. Maka ke depan akhirnya menjadi, wah ini boleh jadi ladang nih. Saya belajar aja di Google berapa ini pakai pakaian gamis, terus saya wah gitu kan. Toh ini kalau menjual Islam pasti banyak pengikutnya. Banyak kok orang yang apapun yang berbau Islam itu harus diikuti, ya kan? Bahkan termasuk musik gambus gitu. Orang tuh sudah berpikir bahwa itu musik Islam. Itu di Indonesia ya. Jadi jualan Islam itu di Indonesia sangat laku. Jualan agama sangat-sangat laku. Maka saya bilang, orang yang kerjaannya maki-maki aja tapi pakai sorban, maki-maki tiap hari gitu kan, baik di di off air maupun di YouTube dan segala macam, pengikutnya ada. Udah sangat mudah dapat pengikut gitu. Ya, Bung tadi sampaikan bahwa ada beberapa ustadz yang kerjaannya maki-maki dan faktanya sekarang sudah ditangkap semua tuh. Sekarang sudah ditangkap semua. Apa ini agenda pemerintah Bung tadi? Ya iya dong. Agenda pemerintah. Ya, kalau dibiarkan begini, saya sempat gergetan gitu kan. Saya bilang, ya tadi ya saya bilang kita darurat nyali nih. Nggak punya nyali nih para pembantu presiden, sehingga semuanya harus presiden. Nah, tapi ketika sekarang ini para pembantu presiden sudah mulai bergerak, mulai bernyali maksudnya? Mulai bernyali, saya apresiasi besar. Tapi bernyalinya kelebihan nggak sih? Harus nyopotin baliho pun harus TNI gitu? Ya nggak berlebihan menurut saya. Nggak ya? Nggak berlebihan. Karena memang gini, potensi-potensi simbol-simbol itu kan, ini kan bukan cuma kita nggak bicara balihonya, simbolnya. Simbol-simbol perlawanan itu kan, itu kita harus habisi. Nggak ada urusan. Terus ada yang bilang melanggar HAM, ya nggak ada urusan sama HAM Hum. Aku masih banyak pengen nyorot ini bro. Ini agak serius nih kita bicara nih soal kembali ke FPI, Front Pembela Islam. Walaupun Bung Teddy menyatakan bahwa nggak ada yang harus dibela gitu, Islam di sini ya begini aja, nggak ada pencegahan dan lain sebagainya. Walaupun di sisi yang berbeda mereka menyatakan bahwa ini mereka berdakwah, mereka mengajak kebaikan sampai membuat gerakan revolusi akhlak gitu. Bukannya ini suatu kebaikan bro? Itu kan kulitnya, semua juga begitu. Isinya gimana? Ya isinya lihat aja. Apa tuh? Ya maki-maki sana sini kan tidak sesuai. Gini, revolusi akhlak, tapi yang melakukan revolusi akhlak tidak melakukan contoh orang-orang berakhlak. Jadi cuma label aja. Makanya jadi tapi sesuatu yang ditampilkan baik tidak perlu kita tidak perlu kita komentari kan. Hal yang baik kok apa yang dikomentari, malah mendukung. Tapi ketika tindakan dari yang gerakan itu berbeda dengan labelnya, ya itu artinya kan sudah ada koridor hukum yang dilanggar. Ya sudah gitu. Akhirnya dicari-cari pasal untuk menangkap mereka gitu. Bukan dicari pasal. Begini nih, orang mau maki-maki. Iya. Sudah ada pasalnya enggak? Ada kan? Kita bicara hukum di Indonesia. Ada nggak? Ada. Dari zaman dulu sebelum FPI lahir ada kan? Apakah di aturan agama dibolehkan juga? Tidak. Ya sudah, simpel saya bilang. Di agama saya tidak mengajarkan itu, di hukum juga tidak diperbolehkan itu. Ya sudah, simpel, tangkap. Tapi ada sebagian orang yang menyatakan bahwa hukum tajam untuk para orang yang mengkritisi pemerintah, tapi tumpul untuk orang yang berpihak ke pemerintah. Tanggapan lu? Kan katanya. Coba ditanya ke mereka, bisa dijelaskan nggak di mananya? Nggak juga, nggak bisa jawab juga mereka. Nggak, tapi ada beberapa yang beredar bahwa ada Cina, masuk memaki-maki presiden, tapi biarkan saja. Terus giliran ada
orang yang berdakwah maki-maki presiden ditangkap kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi gini, hukum itu kan tidak langsung plak, pasti ada prosesnya. Sama kayak kita orang melakukan kesalahan gitu kan, pasti ada jangan dong, gitu kan, diperingati, jangan dong, nanti berbahaya loh, nanti bakal kena hukum. Nah orang yang dicontohin itu berhenti. Tapi beberapa yang ditangkap nggak pernah mau berhenti gitu, terus aja terus. Kenapa nggak lakukan pendekatan komunikasi gitu atau ajak bicara? Begini, mereka bisa bertahan begitu lama memaki-maki, itu adalah proses, proses diingatkan apa segala macam, di apa, dirangkul, jangan dong gitu kan, apa segala macam. Oh udah ya? Ya sudah, itu sudah dilakukan semua. Nggak, jadi hukum itu nggak ucuk-ucuk. Habis dimaki-maki terus tangkep, ya nggak begitu juga, sudah ada proses panjangnya. Banyak kok para oposisi ya, dalam tanda kutip ya, yang berseberangan dengan pemerintah tidak ditangkap. Emak-emak tuh banyak yang nggak ditangkap. Coba kalau kita mau fair, kita buka baik di media sosial maupun di grup-grup WA di setiap RT, itu isinya maki-makian, menyalahkan pemerintah, fitnah. Apakah langsung ditangkap? Nggak juga. Semuanya ada proses gitu. Nah, orang yang baru melakukan kesalahan sekali, ya nggak juga langsung penuh nanti penjara kan. Nah, ini yang ditangkap itu adalah sudah berkali-kali gitu, tidak jerah. Maka caranya ya mau tidak mau. Tapi sempat menyatakan bahwa gue mau kok rekonsiliasi sama pemerintah gitu. Nah, itu pernah saya tanggapi. Begini, saya bermasalah hukum, pelakunya saya pribadi. Ketika saya pukul orang atau memfitnah, saya fitnah Mas Mansur, begitu kan, ke publik. Ya, setelah saya fitnah, Mas Mansuri bilang apa ke saya? Udah nggak apa-apa deh, bawa gitu kan, nggak apa-apa, nggak ada masalah, saya maafkan, ya sudah selesai kan. Tapi kalau seandainya tiba-tiba orang bilang, wah dia udah memfitnah nih, langsung diciduk dan segala macam, ya nggak begitu juga di Indonesia ini. Nah, coba tadi pertanyaannya apa tadi? Saya agak blank. Ya, aku juga agak blank. Kita agak blank dua-duanya. Iya, kita agak blank nih. Soal apa namanya, banyak yang ditangkapin. Oke, kita bahas yang lain deh. Siapa Bung tadi kita bahas soal. Gak apa-apa ya, tadi juga gak apa-apa. Ya, soal yang pernah diposting bahwa rekonsiliasi. Ngajak rekonsiliasi kenapa nggak mau gitu pemerintah? Gini, sorry, makanya saya koreksi tadi. Saya masih berpikir yang tadi itu pertanyaan yang sebelumnya. Jadi emang pertanyaan di sini agak jebak bro, jadi hati-hati bro. Enggak. Kalau saya sih nggak pernah. Ini kalau saya mau ngomong aja. Oke. Rekonsiliasi. Jadi saya ini ke Mas Mansur ini ya, fitnah dan segala macam. Ya. Atau saya jangan ke Mas Mansur, saya fitnah ke Pak Jokowi, ke Pak Mahfud lah yang sekarang agak gesekan, ke Pak Mahfud coba. Mahfud, ya. Menko Polhukam. Kalau kemarin kan saya nggak fitnah dia, memang saya menilai dia tidak bernyali kan. Nggak bernyali ya? Ya memang faktanya begitu. Tapi bro, kalau nggak bernyali nggak ditangkapin dong bro itu bro. Kan waktu yang pembubaran FPI itu. Persoalan pembubaran. Oke, balik lagi ke tadi rekonsiliasi. Jadi, ketika Pak Mahfud bilang, wah ini sudah menyinggung mama, saya nyerang ibunya, ya kejadian itu ya. Terus tiba-tiba ketika saya mau ditangkap, saya bilang, oke, pemerintah, ayo dong bicara sama saya rekonsiliasi. Apa urusannya? Saya bilang, makanya saya bilang, Pak Rizik apa urusannya? Dia melakukan tindakan yang diduga melanggar hukum. Maka rekonsiliasinya itu ke pihak kepolisian, bukan ke Pak Jokowi. Apa urusannya? Jadi besok siapapun ketika melakukan kesalahan,
ketika dia akan ditangkap dia akan teriak, ayo dong Pak Jokowi, seluruh Indonesia para pelaku yang diduga melakukan kejahatan akan melakukan hal yang sama. Kenapa Rizik boleh, saya nggak boleh? Tapi enggak, kalau ini terus berlarut artinya akan ada kekuatan-kekuatan yang di gerakan mereka atau kalangan mereka yang terus menggugat, seperti akan muncul HRS yang baru, bro. Ya enggak juga. Gini, orang seperti Rizik Syihab itu tidak bisa di copy paste. Ya. Dia punya style sendiri, dia juga punya background yang kita nggak tahu, punya deal dengan siapa kan kita nggak tahu. Tapi kita nggak mau masuk itu. Ya tidak. Tapi ketika ada orang yang mengikuti polanya Rizik Syihab, kan udah banyak sekarang yang ngikutin pola Rizik Syihab. Dan semua dihajar. Bukan, dia tidak mempunyai kekuatan seperti Rizik Syihab. Ya, siapapun yang mengarah-arah seperti Habib Rizik Syihab disikat semua sama pemerintah. Ya iyalah harus begitu karena diduga melanggar hukum kan. Tapi kalau Rizik Syihab dakwah biasa-biasa saja sesuai dengan yang natural, terus dia ditangkap, itu saya pasti akan bela Rizik Syihab. Pasti. Yang kita tidak suka dengan caranya, jangan dengan orangnya kan. Artinya tidak dibenarkan juga pemerintah melakukan cara yang tidak benar juga kan untuk untuk menangani mereka. Ya iya, makanya nih kalau saya ini ada beberapa yang mungkin heran ya, katanya pendukung pemerintah. Kok kalau ada yang salah atau yang saya pikir salah, ya saya kritik. Gak ada masalah buat saya gitu. Gak ada masalah. Bahkan ini akhirnya orang berpikiran gini, wah ini Bro tadi sesuai titipan deh. Gak bisa, bukan. Enggak, jadi gini. Hati nurani aja itu. Iya. Gak ada titipan-titipan lah ya. Ada, saya nggak ada sampai sekarang. Tidak ada yang namanya orang gini. Orang tidak bisa memesan saya gitu. Itu pesannya jelas. Yang ingin memesan saya banyak, ya. Tapi saya tidak bisa dipesan. Makanya saya waktu kasus pembubaran yang lagi ribut-ribut tidak diperpanjang FPI, ada salah satu tokoh bingung misalnya, "You kan orang pemerintahan," katanya. Saya bilang saya bukan orang pemerintahan, saya orang Indonesia. Secara organisasinya, bro, FPI saat itu ya resmi kan. Iya. Ketika dia mengajukan untuk perpanjangan, jika dinilai FPI tidak layak diperpanjang atau FPI layak dibubarkan, ya langsung saja ngomong gitu, menilai gitu, eksekusi cepret gitu, seperti Pak Jokowi menghantam Hizbut Tahrir kan, udah. Nah, jangan digantung, saya bilang. Ini kan digantung, sudah berapa bulan digantung, tidak ada penetapan. Ya kan beda bro, kalau HTI dia sudah menyatakan bahwa khilafah, kalau FPI pasti Pancasila. Nggak ada. Baca aja, nggak ada. Oke. Tadi kita sempat ngobrol, kita sepakat bahwa pemerintah nggak boleh melakukan cara yang sama, memaki-maki kan, nggak begitu kan? Iya. Dia boleh melakukan begitu, tapi lo dan teman-teman di garis yang di lingkaran kekuasaan tidak akan melakukan hal yang serupa, ya kan? Tapi faktanya ada anggota FPI yang meninggal 6 orang, bro. Pandangan lo? Ya begini nih, orang meninggal, ya itu kalau mau bicara sudah waktunya kan. Caranya berbeda-beda. Tapi ketika dia meninggal itu lalu sudah dihakimi, jadi menggunakan 6 orang ini menghakimi pemerintah. Ya, jadi memanfaatkan 6 orang ini menghakimi pemerintah salah. Itu yang kita nggak menghakimi ke sana, tapi kita coba pandangan lo sendiri yang punya hati yang
punya hati nurani yang nggak pernah ikut mau pesanan orang, ngelihat orang dibunuh gimana sih bro? Ya kalau orang dibunuh, manusia normal juga pasti miris dong. Tapi begini nih, kita lihat ada orang ngerampok, umpama dibunuh, apa perasaan kita? 6-6-nya gitu. Kalau Nah, 1-2 ini mungkin. contoh ya. Oke, Ini rampok contoh. itu 6 ya. Rampok. Kalau kita punya hati mungkin yang dibunuh 2 lah untuk efek jera yang lain gitu. Enggak semua berondong gitu. Ya bro. namanya dalam situasi perang ya, atau dalam situasi saling melawan, nggak akan ada urusan. Bisa jadi 7, bisa jadi 8, bisa jadi 10 kan. Nah, kalau lihat Kebetulan yang kena 6. Oke, kita akan lanjut. Ini agak seru nih kita bahas. Kita minum dulu bro. Ini kopi rakyat bro. Ini kopi yang diproduksi langsung dari rakyat. Maksudnya gimana nih? Ini kopi dari teman-teman daerah yang disajikan di podcast Mas Mansur. Ini kopi buatan rakyat bro. Siap. Teman-teman pasar tuh yang buat. Kopi asli ya? Kopi asli dong. Gimana rasanya? Enggak, saya Cuman nggak ada gulanya kan? Enggak. Kopi nggak ada gulanya. kalau kopi pakai gula itu bukan kopi. Oh. Menurut saya, kalau Oke, saya, karena oke, saya oke. tidak bisa membedakan kenikmatan kopinya karena sudah ada gula. Tapi pahit nggak sih? Hah? Ya gini, orang kalau sudah merasakan, saya kan suka kopi ya, merasakan kopi itu udah nggak ada rasa pahitnya, karena Udah biasa. Enggak, setiap tekstur dari berbagai daerah itu kan beda-beda nih. Kita bisa ngerasain nikmatnya di situ. Oh, jadi nggak pahit lah ya? Udah nggak pahit. Udah terbiasa. Iya. Sama seperti pihak aparat melakukan tindakan langsung bunuh juga nggak pahit lah bro ya? Pahit lah. Udah biasa. Di dalam dibolehkan kan itu. Jika dimanapun, jika situasinya situasi dan kondisinya memang harus Iya. mengeluarkan. kan menyatakan ada pernyataan bahwa membela diri ya, melakukan tindakan yang terukur gitu ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi toh kita belum tahu. Nanti kan bisa dibuktikan di pengadilan mana yang Iya. benar, mana yang salah. Iya. Iya kan? Nah sekarang kasusnya melebar ke Komnas HAM. Ada temuan-temuan baru yang bahkan banyak sekali nih yang beredar. Mata Najwa memunculkan ada rekaman cerita. Terus terakhir yang kemarin keluar Tempo ya kalau tidak salah mewawancarai saksi mata yang menurut saya kalau itu benar sih itu nggak manusiawi sih bro kalau menurut saya. Tapi kalau pandangan itu bro Ya, kalau emang harus dilakukan begitu Gini, untuk kalau seandainya benar mereka tidak melawan dan ditembak, itu saya akan bilang tidak bisa dibenarkan. Oke. Karena sesuai aturan itu tidak boleh. Oke. Ya. Tapi kan kita belum tahu nih. Iya. Ya. Artinya kalau kita sama-sama belum tahu kita nggak bisa justifikasi bahwa Nggak mereka bisa. salah kan bro. Nggak bisa. Makanya saya itu mengkritisi ketika sesuatu yang belum ada putusan hukumnya, tapi kita sudah menjadi hakim. Setiap orang sudah menjadi hakim untuk menjudge pemerintah. Iya, Gitu kan. Itu yang area itu yang saya ambil. Gitu. Ya, tapi bro juga mencoba untuk mendorong agar polisi mengungkap fakta sebenar-benarnya nggak? Ya iyalah. Itu gini, bukan jadi gini. Kadang-kadang ada orang yang asal bela. Ya, kalau kita nggak mau dong. Oke, Ngapain oke. sih Oke. membela sesuatu yang salah? Saya bisa membela lawan saya di kandang kawan. Iya. Jadi dan itu sering kali terjadi. Iya. Saya membela lawan di perkumpulan atau di kandang yang yang sepaham dengan pemerintah gitu. Dan itu saya tidak peduli. Buat saya apa sih kita tuh mau jadi orang munafik ketika kita tahu sama-sama sih itu kagak salah gitu ya. Tapi kita boleh nggak kalau saya bilang di sini agak kasar? Boleh dong. Akhirnya beronani gitu. Kita tahu nih, otak kita nih tahu bahwa itu yang lawan itu benar. Tapi kita coba menyenangkan diri kita sama-sama gitu kan, beronani. Jadi Iya. ini yang saya nggak
nggak mau. Oke. Jadi kalau balik lagi ke yang tadi, semuanya tetap harus koridor hukum. Oke. Semuanya kita tunggu hasil putusan. Yeah. Cuma saya agak tertarik dengan Komnas HAM tadi. Oh. Ketika Komnas HAM itu kok kenapa hanya menyoroti hal-hal yang ke pemerintah gitu kan, tapi tidak menyoroti hal-hal yang lain yang banyak di daerah-daerah tertentu. Ya namanya juga Komnas HAM bro, ada pelanggaran HAM kan di sana. Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu kan bisa dilakukan, yang bisa melakukan ya banyaknya pemerintah daerah, pemerintah gitu, maka diusut ke sana. Iya kan, hak asasi manusia itu kan kalau kita bicara hak berarti bukan hanya hak rakyat juga kan. Ya. Semua kan berhak. Ada hak. Tapi penguasa itu punya segalanya untuk melakukan kalau sekarang ini yang gitu. terjadi, ini saya selalu bilang, yang sekarang terjadi pemerintah itu tidak otoriter. Ya. Menurut bro ya. Tapi yang otoriter itu malah oposisi. Coba perhatiin sekarang. Bro sekarang kan udah nggak ada oposisi bro. Nggak, sekarang ya oposisi, bung tadi. Oposisi maksud saya oposisi itu dalam tanda kutip. Karena kalau kita bicara oposisi sempit ya. Iya sempit. Tapi ini oposisi yang berseberangan ya. Gitu. Iya. Kalau yang berseberangan itu malah lebih otoriter daripada pemerintah. Sekarang coba perhatiin. Coba kalau kita mau jujur gitu ya, terjadi penzoliman terhadap pemerintah sekarang. Makanya saya gregetan gitu kan, kok pemerintah kayak bertahan aja gitu kan, bertahan sampai saya bilang ini kan sebenarnya pekerjaan yang paling mudah di dunia itu adalah pekerjaan jadi menteri. Iya. Karena tinggal perintah sana sini saya bilang. Kok jadi kenapa jadi sulit? Ya karena dia tidak punya nyali. Itu aja. Jadi menteri-menteri itu gini, Pak Jokowi itu memilih menteri, dia pasti tahu backgroundnya kan. Iya. Ini pinter, menguasai, tapi seluruh kemampuan dia terhadap pengetahuan di bidang itu menjadi sia-sia ketika dia tidak punya nyali. Nah ini yang saya bilang darurat nyali kan. Tapi bagaimanapun juga presiden juga manusia biasa bro, pasti juga punya salah. Artinya menetapkan menteri itu juga ada banyak faktor lah, kita sama-sama tahu lah, ada tekanan partai politik, ada macam-macam lah, termasuk pengusaha yang bantu kan. Ya bisa jadi. Iya bisa jadi. Ya artinya siapapun yang dipilih presiden nggak sepenuhnya keinginan kita kan, kemauan kita. Kita akan bahas nanti sebenarnya bro, kita akan masuk ke reshuffle nih. Kita udah cukup lah kita bicara FPI dan bicara bicara Habib Rizik. Kita doakan semoga semua segera dibuka ya secara terang. Kita akan bahas lagi persoalan pemerintahan nih atau periode pemerintahan sekarang, pergantian reshuffle, termasuk bagaimana sih nasib pemerintahan pasca Pak Jokowi. Kita akan bahas nanti. Tapi yang pasti bro, ada banyak bilang bahwa lo ini sangat ngotot membela pemerintah Jokowi, lo sangat keras, lo sangat berapi-api, lo nggak peduli siapapun, lo hajar, lo sikat. Ada yang backup nggak sih bro, atau lo dapat apa bro? Pertama, saya nggak ada yang backup ya, karena dari sebelum zaman Pak Jokowi pun, sebelum zaman SBY, malah sebelum reformasi pun ya begini saya, ya kan. Artinya 20 tahun lalu pun siapa yang backup saya sih? Cuma saya selalu menghindari yang namanya fitnah, sesuatu yang tidak benar. Jadi ketika saya sudah menyampaikan sesuatu ke publik, artinya saya sudah tahu. Itu satu. Kedua, ya saya bilang tadi, siapa sih yang tidak butuh uang? Ya, artinya ketika di posisi saya sekarang, banyak yang ingin drive saya. Tentu dengan iming-iming apa? Ya bohong kalau saya bilang nggak ada yang tawarin. Tapi saya selalu berpikir gini, ini bukan soal agama, bukan. Ini bukan lagi soal agama. Kalau kan orang bilang saya takut dosa, takut menerima uang-uang itu, bukan itu.
Saya cuma takut anak saya besar dan mengetahui bahwa bapaknya itu orang yang bisa dibeli. Oke. Itu aja. Saya nggak takut mau dibilang apapun, tapi saya takut kalau anak saya akhirnya mengetahui bahwa saya bisa dibeli oleh siapapun. Karena ya gimana ya, kebanggaan orang tua itu ketika anaknya bangga terhadap ayahnya, itu aja sih. Oke. Walaupun di jalan pemerintah ya. Ya, saya bilang begini, ya, banyak sekali yang mempertanyakan ya, orang-orang politik ketemu saya, tokoh-tokoh politik selalu tanya, baik yang berseberangan maupun yang sealiran. Kok lu nggak dapat apa-apa sih? Iya. Gitu kan? Kok lu yang lain belum dapat, lu belum dapat? Iya. Saya bilang saya paling anti minta. Oke. Jadi termasuk kepada ketua umum saya, Mas Dias Hendro Priyono, saya tidak pernah sekalipun meminta beliau, Mas, saya dong dapat jabatan di pemerintahan, ya. Atau mungkin Mas Dias nggak apa namanya? Saya tahu dia itu pasti banyak yang meminta ke dia. Saya nggak mau bebani dia lagi, dan itu bukan tipe saya. Iya. Ya kita kenal udah lama. Bung Teddy, maksudku gini, Bung Teddy kan backup pemerintah luar dalam nih. Tapi di institusi Bung Teddy sendiri nggak membackup Bung Teddy untuk masuk di pemerintahan, gimana? Bung, ada kecewa nggak? Oh enggak. Karena gini, kita atau mungkin Mas Dias nggak ngerti kalau Bung Teddy cukup keras di luar? Enggak, dia pasti tahu lah. Pasti tahu kan ya? Pasti tahu lah. Dan dia support. Cuma memang beliau juga mungkin sama dengan saya, ya, tidak pernah mau meminta jabatan, ya, baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota-anggotanya. Yang saya kenal beliau seperti itu. Bisa saja gitu, saya lewat jaringan yang lain kan, tidak lewat jaringan partai. Ya kan, begitu di luar menjadi think tanknya pemerintah pasti nggak hanya dari partai, banyak juga yang backup bro. Iya, jadi tapi kalau ya saya diberikan amanah, saya sudah terbuka bicara. Kalau saya diberikan amanah, maka hati-hati. Saya pasti akan melakukan dengan cara saya, tapi bukan artinya yang tidak benar. Yang coba cawe-cawe dan segala macam, ya sudah jelas akan inilah, ya akan tersingkir. Ya jangan, saya dulu di PKP sempat jadi ketua OKK, Badan Pemenangan Pemilu. Yang ngurusin mengenai caleg dan segala macam kan. Ya kita tahu sama-sama lah, ada yang pengen nomor 1, ada yang pengen di daerah mana, kan tanda tangan saya tuh. Ya kan? Apakah banyak yang meminta? Banyak sekali. Tapi ketika yang meminta itu, saya tulis nama dan saya pastikan dia tidak akan jadi caleg di PKPI. Saya bilang sama dia, bahkan ada yang nawarin di nomor 1, nanti saya pakai gedung di mana. Itu terjadi. Saya bilang, oke, nama Anda siapa? Saya tulis namanya. Saya bilang, saya pastikan Anda tidak ada di caleg PKPI. Wah, kaget dia minta maaf. Saya bilang, nggak ada urusan. Dan itu bukan cuma 1-2 orang, banyak Pak. Ya, jadi mungkin orang bilang sok ya, tapi buat saya prinsip itu. Iya. Oke bro, kita masuk ke agak geser dikit nih, agak santai dikit nih. Ya, saya ngopi dulu ya. Oh silakan dong, silakan, emang dipersiapkan untuk. Tapi aman ya, lanjut terus ya. Oke. Sampai jam berapa juga? Mantap. Pak Teddy ini kan sangat kritis terhadap Pak Anies ya. Sedangkan Pak Anies sendiri kan pernah jadi pembantunya presiden pada saat itu.
mulai dari programnya, gayanya, bilang Pak Anies nggak bisa kerja. Emang Punya apa? Punya masalah sama enggak. Anies? Bahkan gini nih, jangan Anies ya, dengan Rizik Syihab pun nggak punya masalah secara pribadi. Saya lebih ke cara ya. Saya sudah pernah sampaikan berkali-kali soal Pak Anies. Dia itu menjadi dinilai, jadi bisa dinilai orang karena dia mewarisi pekerjaan Pak Jokowi dan Pak Ahok. Ya. Yang jelas kita juga tahu semua yang diwariskan Pak Jokowi dan Pak Ahok itu perubahan yang sangat sangat frontal, sangat cepat, baik dari sisi administrasi maupun sisi yang lain. Dia itu sebenarnya kan hanya mempertahankan saja harusnya, tapi karena dia ada ego yang dia tidak ingin meneruskan sesuatu yang baik, dia harus berbeda, maka akhirnya sesuatu yang lurus dibengkokkan supaya dia dianggap berbeda. Nah ini masalahnya di dia gitu. Contohnya apa itu bro yang dibengkokkan? Ya kita sering bicara banyak lah, jangan jauh-jauh yang bisa dilihat orang ya. Banjir lah memang. Ya, titik-titik banjir yang dari zaman dulu banjir, sekarang enggak, ya dibangun waduk apa sekarang pembersihan ya. Itu dirasakan sama masyarakat DKI kan. Tapi ketika dia masuk, program-program itu tidak dilakukan. Dia tidak mau melakukan itu. Akhirnya terjadi kerusakan lagi. Yang orang yang tadinya sudah tidak banjir, sudah senang, akhirnya banjir lagi. Orang bilang katanya nggak banjir karena itu kerja Pak Anies. Enggak, gimana ceritanya? Jadi gini, ada 10 titik mama ya. 10 titik itu dulu banjir. Akhirnya dipegang Pak Jokowi dan Pak Ahok, 6 udah nggak banjir. Oke. Ya. Harusnya diterusin aja dong 4 ini. Iya. Ya. Nah, karena dia tidak mau ngikutin yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, dia berbeda sehingga ini banjir lagi. 6 ini muncul lagi. Bahkan bukan cuma 6 muncul lagi, yang dari dulu nggak pernah banjir kebanjiran akhirnya. Karena efek. Ya ini persepsi sih bro, ini persepsi. Tapi kalau saya bukan persepsi, Mas. Tapi gini, kalau persepsi saya tidak akan bisa. Karena persepsi itu bisa dibantah dengan persepsi yang lain. Oke. Tapi kan ini ini perdebatannya karena aku nggak kuasai bro. Ya. Perdebatannya karena aku nggak kuasai. Kalau aku kuasai pasti aku akan kulik. Tapi lepas itu sebenarnya lo sangat cinta terhadap Ahok kah? Enggak, dulu juga saya hajar dia. Gitu ya. Yang penting Pak Jokowi lah ya. Pak Jokowi aja saya hajar dulu. Oh ya? Iya. Sekarang? Gini, makanya saya bilang saya itu tidak pernah cinta orangnya, ya. Kebijakannya. Artinya Anies juga bukan Aniesnya, tapi kebijakannya. Contoh satu aja bro, kebijakan apa yang menurut lo fatal banget yang dia lakukan? Ya itu saya bilang. Bukan banjir itu ya. Bukan cuma banjir, tapi gini, kita bisa ngelihat lah, kita trace semua ya rata-rata ya yang dilakukan Pak Ahok itu termasuk soal kebijakan keuangan dan segala macam transparansi itu dihilangkan semua gitu. Ini yang sebenarnya gini, apa sih malu sih? Makanya sampai saya bilang kalau dia tidur Jakarta ini benar karena sudah tersistem, sudah berjalan ya, tinggal terusin aja. Jadi paling enak gitu jadi gubernur DKI sekarang itu santai, tidur-tiduran aja, makan gaji, tapi Jakarta bagus. Oke, ada pertanyaan begini bro, kalau nggak bisa kerja, kenapa sampai gubernur ini Mas Anies ya atau Anies Baswedan bisa dapat penghargaan banyak? Ada penghargaan dari LKPP RI katakanlah ya, lembaga kebijakan pengadaan barang jasa. Anugerah Humas Indonesia AHI ya 2020 sebagai gubernur terpopuler di media digital 2020.
dipilih sebagai pimpinan Dewan Pengarah organisasi CITES ya sedunia kalau nggak salah, bersama Gubernur Tokyo bisa mimpin Dewan Pengarah organisasi organisasi kepala daerah sedunia. Menurut lo ini kan satu penghargaan, bro. Ya kita harus apresiasi juga lah kalau gini. Kita bicara gubernur apa Anies ya. Ya kan? Kalau gubernur itu jangka waktunya seumur hidup, maka dia bisa dibilang itu hasil kerja. Kan terbatas, namanya pimpinan daerah ada waktunya. Tidak ada proses simsalabim kan, dalam membentuk atau memperbaiki daerah. Ketika dalam perbaikan itu sudah berjalan, prosesnya berjalan dan mendapatkan hasil, gubernurnya sudah berbeda. Apakah seorang Ahok akan mengatakan, oh itu harusnya penghargaan ke saya dong? Nggak bisa, Ahok nggak bisa ngomong begitu. Karena penghargaan itu tetap harus jatuh kepada gubernurnya. Ya, siapapun itu. Artinya lo mau kasih tahu bahwa ini bukan untuk Anies sebenarnya, ini untuk Ahok gitu. Ini adalah hasil kerja gubernur. Begitupun ketika sebelum Pak Jokowi jadi gubernur ada yang namanya siapa gubernur sebelumnya? Gubernur Jakarta sebelumnya Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi baru menjabat setahun 2 tahun dapat penghargaan, ya itu hasil kerja gubernur sebelumnya gitu. Itu saya jelaskan. Ahok mendapatkan penghargaan bisa jadi itu hasil kerja dari gubernur sebelumnya. Berproses sehingga dia dapat penghargaan, bukan Ahoknya, gubernurnya. Nah, tapi kan yang di framing sekarang itu menjadi senjata untuk menghantam pihak-pihak yang berseberangan, mengatakan lihat dong ini kerja Anies gitu. Itu yang membuat kita akhirnya mengkoreksi. Bung pernah bilang Pak Anies itu beruntung bisa rebut DKI dalam hitungan hari. Apa keberuntungan itu akan terulang di 2024? Ada pandangan, bro? Ya kalau 2024 sudah semakin banyak tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh yang berpotensi yang akan bisa maju. Apalagi tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh yang punya kendaraan partai. Jadi kemungkinan walaupun beliau petahana, kemungkinan untuk lanjut sih sulit, apalagi di 2022 dia selesai kan. Ada kekosongan 2 tahun itu yang memang bisa siapa saja muncul. Kan kita nggak tahu politik di Indonesia kan. Sejarahnya selalu begitu. Pak Jokowi juga tiba-tiba muncul kan, mengalahkan kepopuleran Pak Prabowo. Ya kita nggak tahu sih. Jadi 2024 kita masih belum tahu lah ya, ada siapa yang akan muncul. Tapi kali ini lo harus akui Anies masih kuat, bro. Saat ini? Saat ini ya kuat. Dia gubernur kok, gubernur DKI. Kuat lah. Siapapun di situ kan, saya bilang sendal jepit pun kalau jadi gubernur kuat. Sekarang. Jadi. Ya karena dekat dengan media ya. Jakarta ya. Dia sentral lah, dia sentral informasi. Jadi apapun yang dia lakukan pasti jadi berita kan. Ya kalau Anies ini memberikan kebijakan yang baik, lo dukung nggak sih, bro? Ya pastilah. Artinya nggak cinta buta lah ya? Ya enggak. Ini koreksi juga saya terhadap teman-teman, beberapa teman ya. Saya yang begitu cinta buta sehingga lebih ke personal. Nah, apapun yang dilakukan selalu benar gitu, enggak juga. Dalam manusia. Termasuk Jokowi kan, bro? Ya iyalah. Lo berani kritik Jokowi, bro? Berani. Mana belum gue lihat? Belum ada yang dia. Oke. Tapi komunikasi dengan istana bagus, bro. Saya itu tidak
Jadi gini, ini bagus nih pertanyaannya nih. Iya. Makasih. Nomor rekening ada di lah. Jadi orang menganggap saya coro istana, padahal boro-boro berhubungan dengan orang istana pun tidak. Ya saya sebagai rakyat Indonesia ya saya hanya berbicara sesuai dengan apa yang saya ingin sampaikan untuk Indonesia ya tentunya. Tapi kalau ada yang bilang wah ini pasti corong yang istana, wah ini cek aja, nggak ada. Tanya sama orang istana, pernah gak seorang Teddy kesana dipanggil Pak Jokowi, dipanggil menteri untuk membicarakan macam-macam? Nggak ada, nggak pernah. Ya sendiri aja, berjalan sendiri. Oke, kita masuk ke agak tinggian dikit tadi Jakarta. Sekarang kita masuk ke pemerintah. Hari ini ada reshuffle beberapa menteri yang korupsi semua diganti. Ada tanggapan dulu. Bu Risma jadi menteri sosial, terus KKP diganti wakil menterinya Pak Prabowo. Ada beberapa menteri yang sempat lo kritisi, Menak diganti ketua Ansor, Gus Tutut atau Gus Yakut atau ketua umum Ansor. Gimana tanggapannya bro? Gini, saya itu tidak pernah mau menilai seseorang ketika dia dulu kerja. Ya. Dulu ketika Menak pertama itu dipimpin oleh seorang militer, saya punya ekspektasi yang sangat tinggi ke beliau. Tapi tidak saya utarakan secara berlebihan, tidak saya utarakan. Tapi saya senang ada orang militer ada di Kementerian Agama, artinya saya menganggap dia punya ketegasan. Ya awalnya ya. Ya awalnya. Tapi ternyata malah tidak ada ketegasan sama sekali, gitu kan? Baru saya berbicara, saya menilai dia. Bahkan saya secara terbuka minta dia untuk diganti. Alhamdulillah sekarang diganti. Nah, jadi kalau ditanya mengenai Bu Risma dan yang lain, ya bagus-bagus saja. Cuma kita lihat apakah ekspektasi masyarakat sesuai dengan kerjanya kan. Kalau enggak, ya kita minta ganti juga. Mau Bu Risma kayak nggak ada urusan ya. Gitu. Nah, yang menarik lagi nih, ada sempat viral di Twitter reuni Pilpres. Jadi lawannya Pak Presiden nih yang diidolakan Bung Teddy, lawannya masuk sekarang dibantu Presiden, jadi pembantu Presiden ya, jadi menteri. Sandiaga Salahuddin Uno sekarang masuk jadi menteri. Gimana bro tanggapannya? Ya bagus aja. Jadi gini, malah hal ini sangat bagus ya menurut saya. Walaupun mungkin buat sebagian orang terkaget-kaget. Ya. Bagus kenapa? Kita ini Indonesia lagi bermasalah dengan masalah toleransi, masalah SARA dan segala macam. Kita lagi perang di situ. Soal kebangsaan. Dengan adanya pihak yang berseberangan, para petinggi yang berseberangan, maka kekuatan Pak Jokowi untuk memerangi hal itu tidak 100%, karena dia harus mengurusi pihak-pihak yang berseberangan juga. Dengan menyatunya mereka, maka kekuatannya full.
semuanya menyatu untuk memerangi hal yang sama. Oke. Tidak ada lagi pihak ketiga, artinya cuma ada pihak satu dan pihak dua. Ya. Jadi menurut saya sangat-sangat bagus, apalagi Pak Sandiaga Uno kan bukan orang bodoh-bodoh banget, dia orang pintar kan. Iya. Cocok lah ya di situ. Ya, jadi karena dia akhir-akhir ini fokus di ekonomi kreatif, UMKM dan seterusnya. Memang itu, jadi Pak Jokowi juga milihnya karena backgroundnya ada. Ya, tinggal nanti sesuai ekspektasi apa enggak kita akan lihat ya. Oke, kita masuk ke cebong kampret, bro. Cebong kampret ini nggak berhenti padahal mereka sebenarnya yang dipilih mereka ini kan sudah gabung. Gimana cara hentian pertarungan sosial media ini, bro? Ya bisa dihentikan. Sampai 2024 akan ada cebong part 2 dan kampret part 2. Kampret part 2 akan ada tetap. Karena yang namanya pemilihan nanti kan pasti akan ada kubu-kubuan. Ya, kubu-kubuan itu ya udah pasti akan terjadi lagi. Jadi buat saya biarin aja. Toh nanti ketika pemilihan presiden ya, yang cebong pasti nggak semuanya akan memilih yang sama kan. Bisa jadi dia melihat pilihan yang dia suka itu yang pilihan kampret. Jadi dia akan menjadi kampret juga, yang kampret akan jadi cebong. Ya nanti akan banyak yang cebong dikampretkan, yang kampret dicebongkan kayak. Iya. Kalau lihat 2024 petanya siapa kira-kira, bro? Menarik ini karena tidak ada petahana kan? Nggak ada petahana. Nggak ada petahana. Dan kemungkinan juga Prabowo nggak tahu lah ya. Ya nggak tahu. Tapi yang menarik sekarang ini adalah tokoh-tokoh mudanya itu banyak yang sudah menetas gitu. Ya. Jadi kalau dulu kan tokoh-tokoh yang tua, yang tokoh-tokoh muda ini masih dikerami, belum menetas. Nah di mau 2024 ini udah menetas semua nih. Oke, menetas itu maksudnya anak presiden, menantu presiden kah? Bukan, artinya para tokoh-tokoh ini muda ini sekarang yang tadinya masih menjadi hanya bersuara saja, sekarang sudah mulai tampil, mulai menjadi pemilik punya kebijakan di pemerintahan. Artinya mereka sudah menetas lah, artinya mereka sudah punya pengalaman dalam memerintah. Siapa aja, bro? Ya banyak sih. Saya sampai sekarang ya ada. Nggak prediksi 2024 kira-kira yang muncul siapa tuh? Ya saya baca aja ya, karena saya belum ada jagoannya juga. Iya. Ada Pak siapa yang gubernur Jawa Timur tuh? Jawa Timur. Ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Ganjar Pranowo. Ya ada Pak Anies juga, ada Menteri BUMN. Erik. Ada Menkraf yang dulu. Ya, Menkraf yang dulu. Pak siapa? Yang punya TV. Ya, Net TV ya. Kan sekarang di reshuffle, bro. Iya, apa kan dia masih punya media. Oke, terus Wisnu Tama ya. Wisnu Tama terus ya masih banyak kan. Karena ini saya coba kita lihat ya. Dari 2021 ini pertarungan sudah akan dimulai, Pak. Oke. Tokoh-tokoh itu sudah mulai akan bersuara. Oke. Ya. Akan sudah mulai bersuara. Kita akan lihat konstelasinya ya. Iya. Tapi mengenai anak dan menantunya presiden tanggapan? Boleh saja. Emang sah-sah saja? Ada larangan? Enggak. Tanggapannya? Ya boleh aja. Sah-sah saja ya. Nah, artinya dia juga salah satu tokoh yang mungkin akan muncul mungkin. Saya rasa sih belum. Belum lah ya, jauh ya. Masih jauh. Gibran dan siapa tuh? Menantunya Pak Jokowi masih jauh lah. Kalau mereka. Tapi baru kali ini, bro, ada presiden yang anak dan menantunya masuk di. Ya kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Artinya sistem kerajaan akan dibangun ya. Penerus. Gini, sistem kerajaan dibangun jika. Bukan sistem kerajaan. Penerus presiden akan muncul. Boleh sah-sah saja kan. Ada ketakutan apa? Biasa ada beberapa sebagian orang menyatakan bahwa ini Pak Jokowi takut ada sesuatu sehingga memunculkan anaknya. Orang-orang kalah yang ngomong. Kalau orang yang menang akan ngomong gitu. Aduh. Oke, bro, terakhir bro. Ya. Capek nggak sih bro berantem terus di media sosial bro? Enggak. Dan itu akan terus terjadi. Ya, karena gini, capek itu kalau orang punya keinginan
atau tujuannya tidak murni ya untuk kepentingan bangsa. Itu akan capek karena dia berpikirnya kalau gue melakukan ini gue dapat bayaran segini. Kalau gue melakukan ini bayaran segini. Akhirnya dia akan mengambil posisi-posisi atau tema-tema yang bisa menghasilkan. Kalau saya kan enggak. Jadi gak ada urusan. Gak ada urusan ya. Oke. Bro, thank you bro. Banyak banget yang kita kupas. Sebenarnya masih banyak pertanyaan di kepala gue, tapi gimana ya, waktu juga yang menentukan itu. Udah di nanti kita ketemu lagi bro ya. Jangan kapok ya, kita akan ngobrol lagi. Kalau sama Pak Sekjen ini gak mungkin kapok. Siap, ampun. Beliau banyak bantu saya. Ampun banyak. Ampun, ini beliau ini salah satu kawan lama saya, udah 5 tahun dan beberapa kali berjuang bareng. Thank you bro sudah hadir di podcast Mas Mansuri. Sekali lagi terima kasih. Banyak hal yang kita kupas di podcast kali ini dan saya mengucapkan terima kasih ke Bung Teddy, sahabat saya yang sudah hadir, dan teman-teman sekalian, dari semua kosakata yang ada di dalam kamus manusia hanya ada 2 yang ingin aku hapus: mundur dan takut. Tetap di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara dan menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of voiceless. Thank you bro. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.